Legenda Joko Bahu di Hutan Angker, asal-usul Pekalongan. Pada abad ke-17, di jantung Kesultanan Mataram, hiduplah seorang pria bernama Bahurekso. Dia juga dikenal dengan nama Joko Bahu. Bahurekso bukanlah bangsawan atau penguasa, melainkan seorang bawahan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, penguasa Kesultanan Mataram. Meski demikian, Bahurekso memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa, serta dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap Sultan Agung. Sultan Agung sendiri adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berwibawa. Dia dikenal karena keberaniannya, kebijaksanaannya, dan kecintaannya terhadap rakyatnya. Sultan Agung memiliki visi besar untuk kerajaannya. Dia ingin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke pesisir utara, sebuah daerah yang saat itu masih ditutupi oleh hutan lebat dan dianggap angker. Sultan Agung mengetahui bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Hutan tersebut dikenal sebagai tempat yang penuh dengan misteri dan tantangan. Untuk mewujudkan visi ini, Sultan Agung memilih Bahurekso, seorang bawahan yang dikenal karena keberaniannya dan dedikasinya. Sultan Agung memberikan perintah kepada Bahurekso untuk membuka hutan tersebut dan mengubahnya menjadi lahan yang subur. Perintah ini bukanlah tugas yang mudah bagi Bahurekso. Dia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Perintah Sultan Agung kepada Bahurekso ini bukan hanya tentang membuka hutan, tetapi juga tentang membangun sebuah komunitas baru. Pada suatu hari yang telah direncanakan, Bahurekso berdiri di tepi hutan yang akan dia buka. Hutan itu tampak lebat dan menyeramkan, namun Bahurekso tidak gentar. Dia tahu bahwa tugas ini adalah bagian dari perintah Sultan Agung dan dia bertekad untuk menyelesaikannya. Akhirnya dia dan beberapa prajurit kerajaan mulai melaksanakan tugasnya. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang angker dan penuh dengan misteri. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bahurekso adalah keanehan-keanehan yang terjadi selama proses pembukaan hutan. Setiap pagi, ketika para prajurit hendak melanjutkan pekerjaan, mereka selalu mendapati bahwa tanggul yang mereka kerjakan sehari sebelumnya telah rontok dan bubar kembali. Kejadian ini terus berulang-ulang selama 3 hari berturut-turut, membuat Bahurekso bingung. Selain itu, Bahurekso juga harus bertarung dengan siluman yang menunggui hutan tersebut. Siluman tersebut dikenal sebagai Welut Putih. Meski terjadi tawar-menawar antara Bahurekso dan siluman tersebut, mereka tidak dapat mencapai kata sepakat, sehingga terjadi perkelahian sengit. Bahurekso tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari gurunya, Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk adalah seorang guru spiritual yang dikenal karena kebijaksanaan dan pengetahuannya tentang alam gaib. Dia adalah orang yang telah mengajari Bahurekso banyak hal, termasuk cara menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Akhirnya, setelah bertapa, Bahurekso berhasil membuka hutan dan menjadikannya lahan yang subur. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, serta bantuan dari gurunya, Bahurekso berhasil mengatasi semua tantangan tersebut. Dia berhasil membendung Kali Sambong, sebuah sungai yang terkenal angker. Setelah beberapa waktu, hutan yang sebelumnya lebat dan menyeramkan kini telah berubah menjadi lahan yang subur. Bahurekso dan Ki Ageng Cempaluk merasa lega dan bangga. Mereka telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Sultan Agung. Setelah berhasil membuka hutan tersebut, Bahurekso mendapatkan penghargaan yang sangat berarti dari Sultan Agung. Sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya, Sultan Agung memberikan tanah di daerah tersebut kepada Bahurekso. Tanah yang diberikan ini bukanlah tanah biasa, melainkan tanah yang telah berhasil dibuka dan diubah menjadi lahan yang subur oleh Bahurekso sendiri. Pemberian tanah ini memiliki makna yang sangat dalam bagi Bahurekso. Ini bukan hanya tentang pemberian tanah,
tetapi juga tentang pengakuan atas kerja keras dan dedikasinya. Ini adalah bentuk penghargaan tertinggi yang bisa diberikan Sultan Agung kepada Bahurekso. Dalam bahasa setempat, sesuatu yang diperoleh sebagai hadiah disebut dengan pengangsalan atau halong. Oleh karena itu, daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Pekalongan, yang berarti tempat yang diperoleh sebagai hadiah. Pemberian tanah ini juga menandai awal dari berdirinya Pekalongan. Dari tanah yang dulu hanyalah hutan lebat dan angker, kini telah berubah menjadi lahan yang subur dan menjadi awal mula dari sebuah kota. Kota yang kini dikenal sebagai Pekalongan, pusat batik di Indonesia. Meski Bahurekso telah berhasil membuka hutan dan mendapatkan tanah sebagai hadiah dari Sultan Agung, dia tidak ditunjuk sebagai pemimpin di daerah tersebut. Sebaliknya, Sultan Agung menunjuk Pangeran Mandurorejo, seorang bangsawan dari Kesultanan Mataram, untuk menjadi bupati pertama di daerah itu. Keputusan ini mungkin tampak mengejutkan, mengingat Bahurekso adalah orang yang telah bekerja keras untuk membuka hutan dan menciptakan lahan yang subur. Namun, Sultan Agung memiliki alasan sendiri. Dia percaya bahwa Pangeran Mandurorejo, dengan latar belakang dan pengalamannya sebagai bangsawan, akan mampu memimpin dan mengembangkan daerah baru ini. Pangeran Mandurorejo sendiri adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berpengalaman. Dia menerima tugas ini dengan rasa hormat dan dedikasi. Dia berjanji untuk memimpin daerah baru ini dengan bijaksana dan adil, serta berusaha keras untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Sementara itu, Bahurekso menerima keputusan Sultan Agung dengan lapang dada. Meski dia tidak menjadi pemimpin di daerah tersebut, dia merasa bangga telah berkontribusi dalam pembukaan hutan dan pendirian Pekalongan. Dia tetap tinggal di daerah tersebut dan terus berkontribusi dalam pengembangan kota baru ini. Konon, Nyai Roro Kidul juga berperan sebagai penjaga spiritual yang melindungi proses pembukaan hutan dan pendirian Pekalongan. Nyai Roro Kidul, dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, melindungi Bahurekso dan Ki Ageng Cempaluk saat mereka membuka hutan. Dia memastikan bahwa mereka aman dari bahaya dan gangguan gaib yang mungkin ada di hutan tersebut. Selain itu, Nyai Roro Kidul juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Dia memastikan bahwa alam dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya tetap seimbang dan harmonis, meski hutan tersebut telah dibuka dan diubah menjadi lahan yang subur. Peran Nyai Roro Kidul tidak berhenti setelah hutan berhasil dibuka. Dia tetap melindungi dan menjaga Pekalongan, kota yang dibangun di atas lahan yang pernah menjadi hutan tersebut. Dia memastikan bahwa kota tersebut tetap aman dan damai, serta berkembang menjadi kota yang makmur dan sejahtera. Pelantikan Pangeran Mandurorejo sebagai Bupati Pekalongan adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah berdirinya Pekalongan. Pelantikan ini berlangsung pada tanggal 25 Agustus 1622, sebuah tanggal yang kemudian menjadi tonggak berdirinya Kabupaten Pekalongan. Pelantikan ini bukanlah acara biasa. Ini adalah acara yang penuh dengan upacara dan ritual, yang dihadiri oleh Sultan Agung dan para bangsawan dari Kesultanan Mataram. Pangeran Mandurorejo, dengan pakaian resmi dan wajah yang penuh dengan kebanggaan, berdiri di depan mereka semua, siap untuk menerima tanggung jawab sebagai pemimpin baru. Sultan Agung, dengan wajah yang penuh dengan kepuasan, memberikan tongkat kepemimpinan kepada Pangeran Mandurorejo. Ini adalah simbol dari kepercayaan dan harapan Sultan Agung terhadap Pangeran Mandurorejo. Dengan tongkat ini, Pangeran Mandurorejo diharapkan dapat memimpin Pekalongan dengan bijaksana dan adil. Pangeran Mandurorejo menerima tongkat kepemimpinan dengan rasa hormat dan dedikasi. Dia berjanji untuk memimpin Pekalongan dengan bijaksana dan adil,
serta berusaha keras untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Pelantikan ini juga menjadi awal dari berdirinya Pekalongan. Dari tanah yang dulu hanyalah hutan lebat dan angker, kini telah berubah menjadi sebuah kota. Kota yang kini dikenal sebagai Pekalongan, pusat batik di Indonesia. Hingga saat ini, kisah Bahurekso, Sultan Agung, dan Nyai Roro Kidul masih menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Pekalongan. Kisah mereka bukan hanya tentang berdirinya sebuah kota, tetapi juga tentang keberanian, dedikasi, dan pengorbanan. Kisah mereka juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dan dedikasi dalam menghadapi tantangan. Mereka juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghargai hadiah yang diberikan alam kepada kita. Kisah mereka juga menjadi bagian dari identitas Pekalongan. Kota ini, yang kini dikenal sebagai pusat batik di Indonesia, dibangun di atas lahan yang pernah menjadi hutan lebat dan angker. Dan kisah tentang bagaimana hutan tersebut dibuka dan diubah menjadi lahan yang subur menjadi bagian dari sejarah dan budaya kota ini. Demikianlah kisah legenda berdirinya Pekalongan. Kisah ini adalah kisah tentang keberanian, dedikasi, dan pengorbanan. Ini adalah kisah tentang bagaimana mereka, melalui keberanian dan dedikasi mereka, berhasil membuka hutan dan menciptakan sebuah kota baru. Dan ini adalah awal dari kisah berdirinya Pekalongan, sebuah kota yang kini dikenal sebagai pusat batik di Indonesia. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.